Itu ada obat batuknya juga sih, yang jual. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C11. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proposal dari final project kami, yaitu kami di sini membuat aplikasi yang bernama Circle Flow Information System atau sistem penjualan tiket. Nah, sebelum itu, eh, anggota kami yang pertama di sini ada Muhammad Rifki Febrianto dengan NPM 2257051008 dan juga saya sendiri Gulam dari Fauzan dengan NPM 22170 51044. Lalu di halaman pertama ini ada Figma yang telah kami buat, link Figma. Oke, setelah itu ini adalah penjelasan singkat studi kasus kami, eksekutif summary. Jadi pada proyek ini akan dirancang sistem pemesanan tiket sebagai sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pemesanan tiket, tiket acara, konser, atau transportasi secara daring. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket. Pengerjaan proyek sistem informasi ini dilakukan sesuai dengan metodologi System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu metodologi yang memberikan pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Lalu ada kebutuhan sistem atau sistem request. Jadi untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi, telah diusulkan sebuah sistem request pada project sponsor yang di dalamnya berisi informasi mengenai project sponsor, business needs, business requirement, business values, dan special issues atau constraints. Untuk project sponsornya bisa dilihat itu. Lalu business needs, di mana berdasarkan evaluasi dan analisis kebutuhan organisasi, ditemukan beberapa business needs yang menjadi dasar pengembangan sistem ini, yaitu adalah peningkatan efisiensi dalam proses pemesanan tiket, kemudahan akses dan kenyamanan bagi pelanggan dalam menjelajahi dan memilih acara, kecepatan dan keamanan dalam proses pembayaran online, peningkatan pemantauan dan verifikasi transaksi oleh administrator, serta kesesuaian dengan regulasi dan standar keamanan dalam transaksi online. Lalu ada business requirement-nya, eh, ada kebutuhan non fungsional dan juga kebutuhan fungsional. Kebutuhan non fungsional itu ada performa, jadi sistem harus mampu menangani jumlah pengguna yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Lalu ada keamanan, di mana data pelanggan dan transaksi harus dienkripsi dengan standar keamanan tinggi untuk melindungi informasi sensitif dan ketersediaan, di mana sistem harus tersedia sepanjang waktu dengan downtime minimal untuk memastikan layanan yang kontinu. Lalu ada kebutuhan fungsional, di mana ini ada jelajah acara, terus ada pemesanan tiket, ada pembayaran, serta verifikasi pembayaran oleh admin. Implementasi kebutuhan bisnis ini akan memastikan sistem memenuhi standar kualitas dan memberikan nilai tambah sesuai dengan business values yang telah diidentifikasi. Ada business value, adapun nilai bisnis dapat diperoleh dengan adanya sistem ini diuraikan menjadi dua poin, yaitu ada tangible dan juga intangible. Tangible-nya itu peningkatan pendapatan, di mana dengan mempermudah pelanggan dan memesan tiket secara online diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan tiket dan akibatnya pendapatan dari penjualan tiket. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional, di mana proses pemesanan tiket yang lebih tepat dan efisien dapat mengurangi beban kerja manual sehingga mengoptimalkan sumber daya operasional. Lalu ada intangible, ada peningkatan reputasi dan peningkatan kepuasan pelanggan. Dan ada special issues atau constraint. Special issues atau constraint yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi ini adalah yang pertama ada keterbatasan sumber daya finansial, eh, lalu ada keterbatasan pihak ketiga dan kebijakan regulasi. Dengan
Oke. Lalu selanjutnya adalah penjelasan dari kelas diagram. Penjelasan dari kelas diagram yang kemarin itu ada sedikit kesalahan pada kelas diagram DSS. Hmm. Kalau sini akun itu hmm, ke pengguna itu apa namanya komposisi akun ada login itu berhasil login dan login page. Kemudian pada tiket pembayaran acara itu berkomposisi kepesan. Karena ada juga komposisi kepesan dan admin login itu berasosiasi ke admin dan dashboard controller dan dashboard admin itu berasosiasi ke tiket ya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan ER diagram. Eh, jadi tiket banyak akun dapat membeli tiket. Terus satu acara dapat memiliki banyak tiket. Setelah itu pembayaran dapat membayar banyak tiket. Ya, pokoknya paling. Ya. Oke, selanjutnya adalah activity diagram, di mana di sini kita mulai dulu, kita mulai aplikasinya. Dan pertama itu kita membuka aplikasi Circle Flow-nya. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan tampilan awal, yaitu tampilan awalnya itu adalah menu login sih untuk sebagai login pelanggan sih. Tapi di sini bisa juga kita login sebagai admin. Jadi kita bisa memilih eh, di sini ada pilihan jadi login sebagai admin atau login sebagai pelanggan. Sini yang pertama saya akan menjelaskan login sebagai pelanggan. Setelah kita berhasil login sebagai pelanggan, kita menampilkan lalu sistem akan menampilkan menu-menu yang ada di dalam pelanggan. Yaitu menu-menunya itu ada home, ada pesan, profil, dan history. Setelah masuk di tempat tadi, di situ kita bisa memilih. Kita akan memilih di situ pilihannya ada membuka menu. Jadi kita bisa membuka menu home, bisa membuka menu pesan, menu profil, dan juga membuka menu history. Eh, Setelah itu, misalkan kita pencet menu home, dia akan database, lalu dia akan ke database di home. Setelah itu di sistem akan menampilkan hasil dan selesai gitu. Begitu juga dengan seperti menu pesan, di mana dia ke database di pesan, lalu menampilkan hasil di pesan tersebut di menu pesan tersebut. Lalu eh, begitu juga dengan menu profil. Menu profil bila kita kan dia akan database profil, lalu dia akan menampilkan sistem akan menampilkan hasil yang ada di database tersebut. Lalu bila kita membuka menu history juga, dia akan database di history dan dia akan sistem akan menampilkan hasil yang ada di database tersebut. Nah, itu eh, pelanggan. Lalu juga di sini ada menu. Lalu bila kita memilih login sebagai admin, sistem akan menampilkan menu login untuk admin. Menu loginnya sama seperti menu pelanggan tadi, tetapi ini kita login sebagai admin. Tampilannya sama seperti tadi. eh, paling bawah. Lalu setelah itu dia akan di dalam sana juga ada menu home dan juga menu pesan. Jadi kalau kita buka
paling bawah. Lalu di sini bila kita membuka menu home, dia kan ke database home dan menampilkan juga hasilnya dan selesai. Lalu bila kita membuka menu informasi, dia akan ke database dulu dan menampilkan hasil dari informasi tersebut. Ya mungkin itu saja. Ini pada kelas admin. Jadi kita tuh langsung ke komposisi dengan pesannya sebagai penampung ya. Dan buat beberapa konstruktor untuk nanti bisa dipakai waktu ke database-nya berapa parameter yang diperlukan. Misalnya sih asosiasi untuk bayaran pada R tadi. Ini tadi penjelasan dari kelas implementasi kelas diagram dalam program. Nah, selanjutnya adalah implementasi ER diagram dalam program. Jadi saya ingin menjelaskan penggunaan dari R diagram aja biar gampang. Oh, ya. Ada beberapa akun tuh bisa memsatikan. Ini salah satu contohnya. Contoh akunnya udah di sini 1 2. Nah, kita pilih tampilan. Misalnya nih bikin maraton. Saya pesan 1 tiket. Ya akun tuh bisa. Nanya, akun tuh bisa milih pemesan tiket. Dan banyak tiket tuh bisa dibeli dengan pembayaran. Nah, tiketnya. Lebih lagi. Kemudian banyak tiket itu bisa memilih jenis acara. Beberapa jenis acara. Ada tour, movie, konser, hotel, dan holiday. Terus kita mulai pertama-tama penjelasan dari jelasin komponennya. Ini ada komponen main kelasnya. Ini stage, screen dan stage. Ini buat screennya. Dan tag-nya punya tuh judul atas itu circle flow. Nah, ini stage. Kita akan ngeset skinnya sini ini dan baru stage show dia bisa menampilkan tampilan gini lah dan banyak tahu ada kemudian pada login fact itu ada yang saya gunakan ini juga ada ada button ini dan Japonix sih dan saya download dari modulnya pada menggunakan hyperlink tidak digunakan karena menutup pajangan pada sertifikatnya tidak ada apa dan textpad dan beberapa metode ya action event on actionnya kemudian pada admin login nah, hampir sama sih jadi ada button password file test file dan lihat X button
ada invoice, ada label detail, ada label dashboard controller, jam button, button, ada tabel kolom, dan data picker, label, ancak plan, tabel kolom, that's one. Hah? Tebak. Yo, The formatted the method get data ticket, get item, mendapatkan item, ada hari klik, ada method buy. Kemudian pada transform ini sebenarnya ada beberapa cara untuk interaksi pada saya ini yang menggunakan ada interaksi menggunakan sensor loader ini dan menggunakan set visible. Visible itu seperti untuk kita meng-hide suatu scene gitu. Kemudian pada yang mana tuh? penjelasan akhirnya saya akan merunning program ini. Saya admin, Discord admin lupa. Ya, yang besar sama aja sih. Belajar indeks ini untuk menentukan indeks dari di finger item saat diklik. Nah, ini betulan nggak ada tapi Pada dashboardnya angka doang. ini pada peserta editor kita beli 3 tiket generator kayak apa misalnya kita dapatkan listnya ada kode unik 3 digit berapa harganya dan kuantitinya berapa kita select sampai apa konfirmasi pembayaran. Oke, ini pada menu profilnya ada story 20 kita dapat dilihat di sini verifikasi belum verifikasi itu untuk tambahan lagi namanya kita yang kita lakukan kita login sebagai admin. Konferensi. Masuknya saya ingin login ke admin untuk memverifikasi dari konsumen dan pembayarannya. Admin. Login. Terus. Aduh, ada kesalahan di sini. Login sebagai admin. Nah, ini kita mau verifikasinya apa sesuai kasih oke kasih oke Enak aja. Berapa itu? oke Gimana ya? ya sekian Nggak jauh saja dari ini. ya Nggak jauh dari Naspat. sekian saja dari Naspat itu kan depan Naspat. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Ya, Ya mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.